Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Masih di tempatnya Ustaz Hussein, di gazebo-nya. Kita jumpa lagi dalam acara Ulumul Quran bersama Ustaz Hussein Alatas, Ustaz Otong Surasman, dan juga ditemani oleh Ustaz Hasan Sadali, Ustaz Wafi, dan Ustaz Sadam. Sadam Hussein, Masya Allah. Oke, kita kali ini mengambil tema Rasul dan Risalahnya, dan acara ini juga dirilai ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Luciana Number 1 di Semarang, kemudian Radio Rasal di Palembang, dan Radio Madinah di Pontianak. Alhamdulillah Ustaz Hussein dan Ustaz Otong sudah ada di gazebo. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam menyerap ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Hussein. Kita dalam acara Ulumul Quran ini akan mengambil tema Rasul dan Risalahnya. Pengantaranya akan disampaikan oleh Ustaz Otong Surahman. Pada Ustaz Otong, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Assalamualaikum kiram al-hadirin al-atas, Bapak Haji Muhammad Kisna, juga kru Rasil, para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ya, sejuk ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran, di mana pada pagi hari ini mengambil tema Rasul dan Risalah yang dibawanya. Yang dimaksud Rasul di sini adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita renungkan adalah bergantinya diutus para nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kerusakan umat manusia, khususnya kerusakan akidah, akhlak, moralitas. Maka Allah mengutus para nabi dan rasul, bahkan dalam riwayat cukup banyak ya, 124.000 ya. Nabi dan rasul 313 ya. Dan terakhir diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah renungan buat kita agar kita semua memahami dengan diutusnya Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah yang sangat sempurna, yaitu dinul Islam, agama Islam, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita mengetahui semua bahwa warisan yang terbaik, warisan yang terindah dari baginda Nabi Muhammad SAW adalah kitab suci Al-Quran ini. Sebagai kitab suci umat Islam, walaupun sebuah keprihatinan yang sangat luar biasa saat ini. Kenapa? Karena menurut riset terakhir 65% umat Islam Indonesia buta huruf Al-Quran. Bahkan mungkin di dunia. Juga tentunya yang amat menarik, kenapa Nabi terakhir itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Arab.
bukan kepada bangsa Indonesia. Kalau saya lihat sedikit menelaah itu. Karena bangsa Indonesia itu pada dasarnya baik-baik gitu. Cuma penyakitnya kalau sudah kena uang, jadi rusak gitu ya. Oleh sebab itu ini sebuah renungan buat kita semua agar kita paham dan kita pun mengikuti jejak Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sosok Nabi yang sangat mulia, ya. Nabi Rasul yang menjadikan tauladan contoh sepanjang masa tentunya. Di mana ada sedikit menarik kisah antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya menjadi Khalilullah, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam setiap hari sebagai bentuk syukurnya selalu menjamu kafilah-kafilah yang lewat tenda besarnya di Hebron, Palestina. Berapapun, siapapun. Dalam bentuk syukurnya. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk syukurnya, di samping sangat dermawan juga kita tahu bahwa setiap malam ya, Rasulullah SAW melaksanakan ibadah sholat lail ya. Sampai dalam sebuah riwayat yang pernah saya baca itu kakinya sampai bengkak. Kenapa? Karena saking lamanya berdiri membaca kitab suci Al-Quran. Dalam suatu riwayat membaca satu rakaatnya itu sekitar 5 juz 4 baris, yaitu surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini sebuah tauladan yang sangat luar biasa yang perlu kita contoh sebagai Rasul terakhir yang membawa risalah kitab suci Al-Quran dinul Islam. Agar kita pahami secara luas, secara rinci. Mari kita dengarkan nasihat guru kita Al-Habib Husain Alatas. Sebagai pengantar dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala nabiyhi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim dimanapun Anda berada. Itu pula ikhwan yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Otong, Ustadz Rasman, begitu pula Ustadz Muhammad Krisna. Kemudian ada tamu-tamu kita di sini bersama kita, ada Bapak Wafi, Ustadz Abdul Hasan Syadhili, sama saudara kita juga dari Aceh yang bernama Saddam, Neza, dan semua kru Rasil yang menemani kita, dan semua yang ikut serta dalam perjuangan kita melalui media dakwah ini untuk menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada pagi hari ini berhubungan dengan salah satu hal yang amat penting dan mendasar, yang berhubungan dengan salah satu pokok dari agama kita, yaitu kajian yang berhubungan dengan Rasul dan risalah yang beliau bawa. Kalau kita memahami kata Rasul, yang berarti duta, utusan, yang membawa misi dan risalah, maka dengan sendirinya kita bukan hanya memahami sosok seseorang yang bernama Fulan atau Fulan, tapi di sini kita dengan sendirinya memahami arti yang lebih dalam,
Jadi sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Isa, Yahya, dan nabi-nabi sebelumnya ridwanullahi alaihim, kita dalam mengenali mereka bukan sebatas mengenali nama mereka. Karena yang bernama Muhammad banyak. Yang bernama Isa, Yahya juga banyak. Begitu pula nama-nama nabi yang lain. Tapi penekanan di sini kepada kedudukannya sebagai Rasulullah, utusan Allah. Dengan sendirinya dia membawa risalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Musa alaihi salatu wassalam menerima risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu Taurah yang Allah turunkan kepada Musa. Daud menerima Zabur, Isa menerima Injil, dan sebelumnya Nabi Allah Ibrahim menerima suhuf, lembaran-lembaran yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Ibrahim menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana adanya. Oleh karena itu para nabi dan para rasul dikenali dengan sifat mereka sebagai seorang yang siddiq. Seorang yang siddiq, ini merupakan sifat yang harus ada pada setiap nabi. Begitu pula sifat yang harus ada pada setiap da'i yang berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Apabila ucapannya, tutur katanya bercampur dengan kebohongan, maka akan membuat apa? Membuat umat yang mendengarnya akan tersesat keluar dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setiap orang yang berdakwah di jalan Allah, melanjutkan misi Rasul, dia harus betul-betul memahami kedudukan Rasul dan risalah yang beliau bawa. Rasulullah tidak pernah mengada-adakan sesuatu dari sisinya, baik mengurangi atau menambahkan sesuatu. Dan ini dengan kesaksian Allah dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhul watin. Jadi kalau Nabi berani mengada-adakan kebohongan atas nama Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memutuskan pembuluh darah jantungnya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian yang mampu melindunginya. Tapi ini tidak terjadi, menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar dengan jujur menyampaikan risalah Allah. Oleh karena itu sahabat bercerita, Nabi sepanjang waktu di tengah-tengah para sahabat, beliau membacakan ayat-ayat Allah. Dalam sholat pun demikian. Beliau membaca, diingat oleh para sahabat karena seringnya Nabi kita Muhammad SAW membaca ayat-ayat dan surah-surah tersebut. Apabila Nabi menambahkan keterangannya tidak pernah sama sekali menyimpang dari Al-Quran. Karena peran beliau sebagai mubayyin, yang menerangkan kepada sahabatnya apa-apa yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi mustahil bagi Nabi kita Muhammad SAW akan menyampaikan sesuatu di luar perannya sebagai seorang Rasul. Mustahil bagi Nabi kita Muhammad SAW yang bertugas untuk menyampaikan risalah Allah terucap dari mulutnya atau dari sikap perbuatannya yang bertentangan dengan dengan risalah yang beliau bawa. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwasannya risalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan terjamin kesuciannya, kebenarannya, tanpa sedikit pun keraguan sebagaimana firman Allah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, yang terjamin kesucian, kebenarannya adalah kitab suci Al-Quran. Dan kitab suci Al-Quran ini benar-benar terjaga, terpelihara dari mulai lauh mahfuz. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kesuciannya, di mana tidak didekati kecuali oleh hamba-hamba yang disucikan. La yamassuhu illal mutahharun.
Kemudian diantarkan oleh Jibril al-Amin, duta Allah dari kalangan malaikat. Dalam perjalanan betul-betul dijaga ketat hingga jin ya, tidak mampu untuk menguping dan mendengarkan berita-berita langit. Padahal sebelum turun Al-Quran mereka mampu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian disampaikan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memerintahkan sahabatnya untuk menulis. Kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk menyusun ayat-ayat Allah sesuai dengan bimbingan Allah. Walaupun Al-Quran turun secara bertahap, tapi sebelum tersusun terkumpul menjadi sebuah kitab, sebenarnya di Lauh Mahfuz telah tersusun ya, dengan sempurna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal." Allah gambarkan ya, bagaimana Al-Quran ini sebelum turun pada Nabi kita dia merupakan bacaan yang amat mulia yang terdapat dalam kitab yang terjaga, terpelihara, yang tidak disentuh kecuali oleh hamba-hamba Allah yang disucikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk menyusun kembali Al-Quran sebagaimana susunannya di Lauh Mahfuz. Oleh karena itu, Quran yang sampai saat ini kepada kita tersusun dari mulai masa Nabi kita. Diawali dengan suratul Fatihah sebagaimana sabda Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat seseorang tidak akan diakui, tidak akan diterima kalau dia tidak membaca Fatihatil kitab, pembuka Alkitab. Ini menunjukkan bahwa pada masa Rasul, Al-Fatihah adalah pembuka Al-Quran. Pada masa hidup Rasul, Rasul dikawal oleh para malaikat untuk menjaga dirinya ya, dalam menyampaikan risalah Allah. Yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adadan. Sebelum Rasulullah wafat meninggalkan dunia, Al-Quran telah terkumpul dengan sempurna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sering menunjuk kepada kitabnya dzalikal kitab, tilka ayatul kitab, menunjuk kepada Alkitab. Menunjuk kepada Alkitab. Walaupun masih dalam keadaan turun, tapi dilihat dari apa? Dari keberadaannya yang terkumpul di Lauh Mahfuz, begitu pula ya, dilihat di masa akan datang dia akan terkumpul kembali dengan sempurna sebelum Nabi wafat. Allah menunjuk kepada kitabnya, wahyunya, dzalikal kitab, tilka ayatul kitab. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Al-Quran bukan disusun setelah wafatnya Nabi kita, tapi disusun pada masa hidupnya Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, seharusnya kita dalam membaca Al-Quran mengikuti sebagaimana adanya. Suratul Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan, dan dia berkedudukan sebagai ayat pertama. Lalu apa alasan kita untuk tidak membaca Bismillah? Karena kita mendengarkan ada sebagian riwayat mengatakan Nabi kita langsung memulai dengan apa? Alhamdu. Maksud Alhamdu di sini suratul Hamdi. Surah Al-Hamdi. Karena nama Al-Fatihah diantaranya adalah suratul Hamdi. Yang diawali dengan Bismillah. Jadi bada bil hamdi maksudnya bi suratil hamdi, dengan surah Al-Hamdi ya, yang berisikan apa? Pujian kepada Allah, karena Bismillahirrahmanirrahim juga apa? Mengembalikan semua kepada Allah. Ya. Semua surah dimulai dengan basmalah kecuali Taubah ya. Karena para sahabat beranggapan bahwa Taubah ini merupakan kelanjutan dari suratul Anfal. Jadi kita seharusnya mengikuti sebagaimana yang diajarkan Al-Quran. Tapi dengan kita beralih dari Quran atau beranggapan Quran tersusun setelah wafatnya Nabi kita, dan Quran disusun oleh para sahabat, ya, kembali kepada kisah Al-Yamamah yang disebutkan, yang kisahnya pun dalam keadaan kacau balau, berbeda-beda dan simpang siur. Riwayatnya pun ahad. Kita merujuk kepada riwayat ini
akhirnya menimbulkan keraguan-raguan akan kesucian Al-Quran. Akhirnya kita memberikan kesempatan buat orang-orang di luar Islam untuk apa? Untuk melontarkan tuduhan yang bermacam-macam. Oleh karena itu, berdasarkan Al-Quran, ya, berdasarkan kesucian yang dijaga, dipelihara oleh Allah, dan ketegasan dari Allah bahwa Al-Quran tidak akan pernah dihinggapi oleh kebatilan. Baik sebelum turunnya, setelah turunnya, baik pada masa hidup Nabi maupun setelah beliau wafat. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Kembali kepada pokok kajian kita. Rasul dan risalahnya. Bisa tidak kita masukkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Musnad Ahmad bin Hanbal, begitu pula Musannaf Abdul Razak, kemudian Muwatta Malik, bisa nggak kita masukkan dalam risalah Allah? Bisa tidak? Kalau orang berani mengatakan bahwa ini merupakan risalah Allah, ya, maka dia berani berbohong atas nama Allah. Buku-buku ini mengumpulkan riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi kita. Itu baru kumpulan riwayat. Adapun untuk membuktikan kebenarannya, membutuhkan 5 hal. 5 syarat. Yang pertama, sanad hadis tersebut, ya, mata rantainya bersambung sampai kepada Nabi kita. Ini dalam istilah mustalah hadis namanya ittisal as-sanad. Yang kedua, sanad ini kan manusia yang meriwayatkan. Mata rantai sanad terdiri dari apa? Manusia yang tidak luput dari lupa, dari salah. Betul tidak? Oleh karena itu disyaratkan setiap orang yang meriwayatkan dalam mata rantai tersebut harus orang yang benar-benar thiqah, yang bisa dipercaya. Dalam menilai seseorang itu thiqah, objektif apa subjektif? Di sini tidak akan lepas daripada apa? Subjektivitas. Orang yang berada pada kelompoknya, grupnya, ya, akan mengatakan fulan thiqah. Tapi yang di luar kelompoknya belum tentu akan menerima hal tersebut. Ini terbukti dalam al-jarh wa ta'dil, dalam menilai, ya, rawi, sebahagian mengatakan fulan thiqah, sebagian lagi mengatakan tidak. Karena bagaimanapun juga pengetahuan manusia, penilaian manusia ini tidak sempurna dan terjamin kebenarannya. Di samping melihat rawinya yang betul-betul harus memenuhi persyaratan kejujuran, juga harus orang yang cermat, yang tidak gampang lupa. Oleh karena itu syarat yang ketiga, ad-dhabtu. Di mana rawi tersebut bukan orang yang suka lupa, yang suka salah. Ini 3 syarat berkaitan dengan sanad. Lalu ada 2 syarat yang berkaitan dengan isi dan kandungan hadis yang dinamakan matan, yaitu adamus syudzuz wan nakar. Di mana isi matan hadis tersebut benar-benar apa? Tidak mengandung keganjilan. Dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat mungkar. Nah, untuk mengetahui, ya, matan hadis itu ganjil atau tidak ganjil, harus punya tolak ukur. Tolak ukur yang terjamin kepastiannya, kesuciannya, kebersihannya adalah Quran. Apabila dia bertentangan dengan apa? Dengan Al-Quran, maka dengan sendirinya apa? Ini hadis yang kita anggap syadz. Atau mengandung makna-makna yang mungkar. Contohnya, riwayat dalam Sahih Bukhari menyebutkan bahwa Nabi Musa, ya, memburu pakaiannya setelah mandi dalam keadaan telanjang hingga terlihat auratnya. Ini mustahil terjadi pada seorang nabi yang dijaga kesuciannya oleh Allah. Hal ini bisa merusak legitimasinya. Oleh karena itu, matan hadis ini adalah matan hadis mungkar, walaupun terdapat dalam buku yang dianggap sahih. Buat kita dari manapun juga, selagi bertentangan dengan Quran, kita wajib untuk apa?
mengutamakan Al-Quran sebagai tolak ukur kebenaran. Karena Allah berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa ayat-ayat bayinat dan kami turunkan bagi mereka Alkitab yang berfungsi sebagai mizan. Jadi Alkitab wal mizan, mizan di sini bukan sesuatu yang lain, tapi al-mizan adalah apa? Alkitab. Cuma Allah Subhanahu wa taala ulangi, yang pertama dalam bentuk umum, yang kedua dalam bentuk khusus. Artinya Alkitab ini di samping berisikan pedoman hidup yang lengkap, dia juga berstatus sebagai apa? Begitu juga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-hikmah bukan sesuatu di luar Quran. Al-hikmah juga apa? Sesuatu yang merupakan bahagian dari kandungan Al-Quran. Di mana yang mengikuti Al-Quran, dia akan terpimpin dan menjadi seorang yang bijak. Kenapa? Karena dia berjalan dengan ilmu Allah, dengan petunjuk Allah, bukan dengan hawa nafsu. Jadi seharusnya Al-Quran yang menjadi rujukan. Jadi kita bukan melihat satu hadis dari riwayatnya, atau dari buku di mana hadis tersebut berada, baik itu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah. Buat kita tidak penting dari manapun dia berasal. Kita akan lihat isi kandungan hadis tersebut dan cocokkan dengan Quran. Seperti dalam Sahih Muslim disebutkan, satu riwayat, Nabi mengatakan, kalau saya mencaci seseorang secara tidak benar, maka cacian saya menjadi penghapus dosanya. Seorang yang baik, yang mulia tidak akan mencaci seseorang. Apalagi Nabi kita Muhammad. Bagaimana mungkin Nabi membenarkan perbuatannya dengan mengatakan bahwa cacian saya yang tidak benar ini sebagai penghapus dosanya? Kalau ini datang dari seorang ulama, sudah merupakan cacat, apalagi datang dari manusia suci, mustahil. Jadi jangan kita terpaku oleh kekaguman terhadap seseorang atau buku yang diklaim sebagai buku yang terjamin kebenaran. Yang terjamin hanya kitab suci. Begitu pula dari kalangan Syiah. Contohnya Al-Kulaini dengan bukunya Al-Kafi. Kita sering mendengarkan dari kalangan Syiah mengatakan bahwa Kulaini merupakan apa? Fiqatul ummah. Fiqatul orang yang dipercaya di antara umat. Tapi kita jumpai banyak hadis-hadis palsu dalam bukunya. Termasuk juga As-Saduq, bukunya kedua menjadi rujukan man la yahduruhul faqih. Ya. Dia seorang manusia, bisa salah, bisa benar. Begitu pula dua buku rujukan yang lain, At-Tahdzib dan Istibsar yang ditulis oleh At-Tusi. Mengumpulkan riwayat Nabi. Kita tidak silau oleh apa? Oleh kemegahan nama-nama tersebut, tapi kita periksa riwayatnya di hadapan Al-Quran. Oleh karena itu, dari hasil penelitian kajian kita, tidak ada satupun kitab selain kitab suci Al-Quran yang terjamin kebenaran. Ada kebenaran, ada juga kesalahan. Ada kebenaran, ada juga kebohongan. Oleh karena itu, Allah tidak akan bertanya kelak di hari kemudian nanti tentang kitab yang lain. Tapi Allah akan bertanya mengenai Al-Quran yang Allah jadikan sebagai pedoman hidup kita. Dan Allah jadikan sebagai sistem nilai. Amal kita akan ditimbang di hadapan Al-Quran. Oleh karena itu setiap Rasul dengan jujur, sabar menyampaikan risalah Allah itu, kitab yang Allah berikan kepadanya. Atau Nabi yang tidak menerima kitab, dia melanjutkan kitab yang sebelumnya. Seperti banyak Nabi-Nabi yang menyampaikan ajaran Taurat karena mereka tidak menerima kitab. Nah, saya ingin bertanya, apakah ulama dai lebih mulia daripada Rasulullah SAW? Apa yang Rasulullah tidak lakukan, apa yang Rasulullah SAW tidak kerjakan, dikerjakan oleh mereka. Menyampaikan ceramah-ceramah yang tidak berhubungan dengan risalah Allah, diisi dengan humor, diisi dengan fitnah, pertentangan, perpecahan, kemudian apa? Melibatkan fanatisme kelompok dan golongan yang semuanya tidak terdapat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, untuk menegaskan hal ini, untuk menjelaskan lebih jelas lagi, ketika Jibril datang membawa wahyu pertama, ayat yang pertama turun berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa arti Iqra?
bacalah. Baca, perintah dari Allah untuk membaca. Kalau perintah ini kepada Rasulnya dalam bentuk kata perintah yang artinya bacalah, berarti ada sesuatu yang dibaca tidak? Ada. Ada sesuatu yang dibaca. Oleh karena itu Nabi mengatakan, ana biqari, saya nggak bisa membaca. Dirangkul oleh Jibril, diperintahkan kembali, iqra, bacalah. Dia kembali mengatakan, ana biqari. Sampai yang ketiga, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Nabi yang tadinya sebelumnya tidak dapat membaca, langsung bisa membaca apa yang terdapat pada apa yang disodorkan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mulai saat itu beliau diangkat sebagai Rasul untuk membacakan di tengah umatnya risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para nabi. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ani'budullaha. Sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghair. Kalian tidak punya Tuhan selain dari Allah. Begitu juga wa ila adin akhahum huda. Kami utus kepada kaum Ad, saudara mereka yang bernama Hud, menyampaikan pesan yang sama. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Lalu kita bertanya, apa yang disampaikan oleh para ulama kita kepada umat? Apakah menyampaikan risalah pesan Allah? Apakah sebaliknya, membuat umat justru mengalami kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan? Menyibukkan umat dengan berbagai macam pembicaraan, bacaan-bacaan yang memalingkan mereka dari kitab Allah. Lalu mereka mengatakan cukup dengan apa yang telah ditulis oleh para ulama, kita tidak perlu lagi mengkaji Al-Quran, cukup hanya membacanya saja. Oleh karena itu, sumber pertikaian, pertentangan di antara umat Islam, pada saat mereka meninggalkan kitab suci, beralih menuju kitab-kitab yang tidak terjamin kesuciannya, di mana kebenaran dan kebohongan bercampur menjadi satu, ditelan begitu saja. Lahirlah kelompok-kelompok. Setiap kelompok mengambil riwayat-riwayat yang cocok dengan apa? Doktrin mereka. Pepatah Arab mengatakan likulli saqitatin fil hayyi laqit. Apa aja yang dibuang di jalan ada yang mungut. Puntung rokok yang dibuang oleh perokok ada yang mungut. Betul enggak? Begitu juga riwayat. Begitu orang membaca riwayat yang berbeda-beda, mau tidak mau apa? Akan lahir perbedaan pendapat, pertentangan, perselisihan. Yang melahirkan fanatisme yang membuat umat akhirnya terpecah belah. Kita sering mendengar di tengah-tengah umat, di tengah masyarakat, orang-orang yang mengklaim diri mereka adalah golongan yang benar. Diri mereka golongan yang selamat. Baik di kalangan Ahlus Sunnah maupun di kalangan Syiah. Ya. Kita jumpai, bukan hanya di negeri kita, di setiap negara kita jumpai orang-orang semacam ini. Yang mengklaim diri mereka di atas petunjuk kebenaran. Diri mereka sebagai kelompok yang selamat. Lalu saya bertanya, kamu mengucapkan hal ini dasarnya apa? Ukurannya apa? Jangan masing-masing apa? Kembali kepada ukuran masing-masing. Saya adalah golongan yang selamat karena saya mengikuti as-salaf as-saleh. Allah tidak jadikan salaf sebagai dalil. Saya sebagai golongan yang selamat karena saya mengikuti Ahlul Bait. Ini kan baru klaim. Betul enggak? Kita bertanya, memangnya Ahlul Bait ini mereka berdiri sendiri tanpa mengikuti Rasul? Tidak. Mereka mulia karena mereka mengikuti Rasul. Tapi orang yang berhubungan darah dengan Rasul tidak mengikuti Rasul, seperti Abu Lahab pamannya. Allah katakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Ahlul Bait dimuliakan oleh kaum muslimin karena mereka mengajak umat kepada Allah dan Rasul. Oleh karena itu, orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah berarti mereka yang mengikuti Rasul kan? Nah, Rasul menyampaikan apa? Al-Quran. Oleh karena itu, yang menjadi rujukan dan tolak ukur buat seluruh umat adalah Al-Quran. Nah, mari bersama-sama
NU-nya, Muhammadiyahnya, Persisnya, Syiahnya, Sunnahnya, Mu'tazilahnya, coba bersama-sama ya, kita menimbang, menilai pemahaman kita, pendapat kita, amal kita selama ini di hadapan Al-Quran. Kita harus berani untuk menerima keputusan Al-Quran. Apabila sejalan dengan Al-Quran maka dia kebenaran. Kalau tidak sejalan dengan Al-Quran, kita harus berani untuk mengatakan bahwa saya salah dalam. Jadi kita di sini harus betul-betul berani mengakui kesalahan kita dan menerima kebenaran yang datang ya, dari orang lain apabila sejalan dengan Al-Quran. Tapi sulitnya saat ini, yang menjadi tolak ukur kebenaran bukan Quran, tapi apa? Doktrin kelompok masing-masing. Yang Salafi menganggap diri mereka sebagai kelompok yang selamat. Ya. Jamaat Islamiyah menganggap mereka sebagai kelompok yang selamat. Kalangan Sufia menganggap bahwa mereka sebagai golongan yang selamat. Begitu juga kalangan NU-nya menganggap bahwa mereka sebagai golongan yang selamat. Persisnya juga begitu. Mereka yang memonopoli kebenaran. Syiahnya juga mengklaim bahwa mereka sebagai apa? Al-Firqatun Najiyah. Memang di tengah-tengah awam, hal ini bisa mereka terima dan mereka telan begitu saja. Tapi untuk orang-orang ya, yang berilmu seharusnya tidak menelan begitu saja. Walaupun kita tumbuh di tengah-tengah masyarakat NU atau Muhammadiyah, Persis, Syiah atau Sunnah, seharusnya kita jangan sekali-kali apa? Dibutakan oleh kefanatikan kita untuk melihat kebenaran. Nah, di tengah-tengah umat Islam, alhamdulillah, dari setiap kalangan saya jumpai terdapat orang-orang yang punya pencerahan dan kesadaran. Mereka tidak sama sekali apa? Terpaku oleh doktrin kelompok mereka di mana dia tumbuh dan besar di tengah-tengah mereka, tapi mereka merenungkan ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala buka hati mereka untuk menerima kebenaran. Mereka bisa mengakui kebenaran yang ada pada orang lain dan mengakui kesalahan yang ada pada kelompok mereka. Kembali kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan kepada kita bagaimana setiap nabi menyampaikan risalah Allah. Allah berfirman dalam surat Nuh, "Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim." Sesungguhnya kami mengutus Nuh di tengah-tengah kaumnya untuk menyampaikan peringatan kepada kaumnya. Sembahlah Allah. Sesungguhnya apa? Aku mengingatkan kalian akan ancaman apa? Ancaman azab yang amat mengerikan. Sebelum datangnya azab tersebut, kembalilah kepada Allah, sembahlah Allah dan jangan kalian mempersekutukan sesuatu. Lalu Nuh menyampaikan sebagaimana perintah Allah, qala ya qaumi ibudullaha wattaquhu wa ati'un. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taati aku. Sebagai duta yang diutus oleh Allah, dia menyampaikan risalah Allah apa adanya. Yaghfir lakum min dunubikum. Allah akan ampuni dosa kalian yang sebelumnya. Wa yuakhirkum ila ajalim musamma, menangguhkan kalian sampai batas waktu ajal yang ditetapkan. Allah tidak segerakan kalian dengan azabnya, tapi biarkan kalian mengakhiri kehidupan kalian sebagaimana ajal yang ditetapkan Allah. Inna ajalallahi idza jaa la yuakharu law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal yang ditetapkan Allah tidak akan ditangguhkan kalau kalian tahu. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wahai Tuhanku, aku mengajak kaumku malam dan siang, tak kenal jemu. Tapi ternyata ajakanku bukan membuat mereka kembali, malah membuat mereka semakin jauh. Thumma inni da'utuhum jihara, thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku berdakwah di tengah-tengah mereka secara terang-terangan dan terbuka. Aku datangi mereka secara persuasif. Aku juga berbicara secara terang-terangan. Tapi apa yang terjadi?
Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sebelumnya, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap saya mengajak mereka, mereka selalu menyelimuti wajah mereka dengan apa? Dengan pakaian mereka. Mereka semakin menjadi-jadi dan menyombongkan diri. Aku sudah berusaha dengan berbagai macam cara berdakwah, baik terang-terangan, baik secara rahasia. Tapi semua itu ternyata tidak didengarkan dan dihiraukan oleh kebanyakan mereka. Aku berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, Dia Maha Pengampun. Yusiris sama alaikum midrara. Tuhan kalian akan menurunkan hujan dengan lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah anugerahkan kalian harta benda dan anak-anak yang akan menjadi apa? Kebahagiaan buat kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan sungai-sungai kalian. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak menghargai kebesaran keagungan Allah? Kenapa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Manusia ingin selalu apa? Jalan bersama hawa nafsunya seperti air yang menurun, walaupun membawa dirinya menuju jurang kehancuran. Jadi kita lihat, Nabi Nuh dengan sabar menyampaikan risalah Allah. Berapa lama di tengah-tengah kaumnya? 950 tahun. Falabitha fi qaumihi alfa sanatin illa khamsina ama. Mengulang-ulang di tengah mereka risalah Allah. Allah tidak pernah menceritakan dalam Al-Quran risalah dan dakwah para nabi yang menyampaikan pesan pribadi. Tidak ada sama sekali. Semua menyampaikan risalah Allah. Nabi, Allah perintahkan ud'u ila sabili rabbik. Ajak ke jalan Tuhanmu bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang penuh hikmah, berdialog bersama mereka dan menyampaikan nasihat dengan cara yang baik. Qul hadhihi sabili, katakan ini jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin. Saya sekali-kali bukan orang yang mempersekutukan Allah, bukan mengajak orang kepada selain Allah atau mengajak orang untuk memuja diriku, tapi mengajak orang semua kembali kepada Allah. Nah, coba bayangkan, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kalau seandainya semua ulama mengajak kepada Allah, umat bersatu apa tidak? Bersatu. Di saat kita mengajak umat untuk kembali kepada Allah, maka umat potensi mereka akan apa? Akan hidup dan berkembang. Kekuatan mereka akan menjadi kekuatan yang benar-benar ditakuti. Tapi coba sekarang kita dengarkan dakwah para ulama kita, ya, bukan seluruhnya. Kebanyakan dari mereka mengajak kepada selain Allah, kepada kelompok, kepada golongan, kemudian menghasut pengikut mereka untuk bermusuh-musuhan, membenci orang-orang di luar mereka, dan mereka mengklaim inilah merupakan kebenaran. Bagaimana umat tidak porak-poranda? Bagaimana umat tidak berpecah belah? Jadi kita lihat melalui apa-apa yang kita baca, kalau kita mau merenungkan Al-Quran, kita temukan Nabi betul-betul menyampaikan firman Allah apa adanya. Bahkan Allah mengingatkan dirinya untuk tidak keluar dari apa? Dari ayat-ayat Allah. Dan jangan biarkan mereka memalingkan kamu walaupun dari sebahagian yang Allah turunkan. Kita bisa baca dalam surat Al-Ma'idah. Supaya orang tidak mengatakan bahwa kita ini mengada-ada. Pertama Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau kamu tidak lakukan, berarti kamu tidak menyampaikan risalah Allah. Ini Rasul. Kalau kamu tidak menyampaikan apa yang Allah turunkan kepadamu, berarti kamu belum menyampaikan risalah Allah. Dan ini mustahil terjadi pada Nabi yang diketahui kejujuran kebersihannya oleh Allah, sampai Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nah,
Kalau kita membaca ayat 48 dari surah Al-Maidah, Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab bil haqq. Al-haq ini ya, menggambarkan apa? Kebenaran yang pasti. Yang tidak terdapat keraguan di dalamnya sedikit pun juga. Oleh karena itu, Al-Asfahani dalam Mufradatul Quran ketika menjelaskan apa itu al-haq, ay idraku syai'i bihaqiqatih, memahami sesuatu ya dengan hakikat. Dan sesuatu ya, yang datang sebagaimana keadaannya, sebagaimana hakikatnya hanya bisa datang dari Allah. Sedangkan kita yang memahami ya, paling-paling kita hanya memahami apa? Sebahagiannya. Sebagian lain memahami juga bagaimana? Seperti orang melihat rumah dari berbagai macam arah. Masing-masing punya gambaran. Nah kalau kita beramai-ramai bersatu dengan tujuan yang baik, kita punya gambaran yang komprehensif. Betul tidak? Nah al-haq itu hanya mungkin datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tidak mungkin datang dari manusia. Kecuali manusia yang mengikuti apa yang datang dari Allah. Bukan karena dirinya, tapi karena apa? Karena kebenaran yang datang dari Allah. Sedangkan hasil penelitian manusia kajian itu berkisar di antara as-shawab wal khata'. Shawab itu mengenai sasaran, kalau khata' meleset dari sasaran. Itu terjadi pada manusia. Oleh karena itu penilaian orang terhadap seseorang juga antara shawab dan khata'. Dalam menilai sanad, menilai rawi, ya, itu tidak lepas manusia dari suka, benci, pro, kontra. Oleh karena itu seringkali penilaiannya bagaimana? Dan kita rasakanlah ya. Kita kalau memandang orang yang kita cinta bagaimana? Kan semuanya bagus. Tapi terhadap orang kita benci? Nah, kalau kita terbawa perasaan kan bahaya. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, apa yang diterangkan Quran dijadikan sebagai neraca, kita wajib mengatakan sami'na wa ata'na walaupun hati tidak suka. Nah, Allah mengatakan kami turunkan kepadamu Alkitab bil haq. Berarti apa? Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Di luar hak adalah sesat. Batil. Tapi kalau pendapat saya, pendapat pribadi saya, nggak bisa saya katakan pendapat saya hak, pendapat kamu batil. Pendapat saya menurut saya itu mengenai atau mendekati kebenaran. Tapi bisa saja manusia salah dalam penilaian. Menurut saya pendapat kamu yang berbeda, khata'. Tapi bisa saja pendapat kamu yang benar. Betul tidak? Tapi kalau yang datang dari Allah adalah hak. Kita sebagai hamba wajib menerima apa yang datang dari Allah. Setelah itu apa? Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Kitab-kitab sebelumnya, ya, untuk diterima kebenarannya, dikembalikan kepada Al-Quran sebagai musaddiq, sebagai tolak ukur kebenaran. Kalau kitab sebelumnya untuk menguji kebenarannya diukur dengan kebenaran Quran, apalagi riwayat. Jadi Al-Quran ini sebagai tolak ukur kebenaran untuk menguji kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Kemudian, wa muhaiminan alaih. Kata muhaimin itu dalam bahasa Arab diambil dari haimana yuhaiminu, yang artinya hegemoni dan kekuasaan. Al-muhaimin itu yang maha kuasa, di mana semua di bawah hegemoninya, di bawah kekuasaannya. Nah, kitab Al-Quran sebagaimana datang dari sang muhaimin yang maha apa? Perkasa, yang maha kuasa. Kitabnya juga apa? Menjadi tolok ukur bagi yang lain. Jangan justru Quran diukur dengan yang lain. Tapi wa muhaiminan alaihi. Ay ala kulli kitab. Setelah itu Allah langsung dengan tegas mengatakan pada Rasulnya, fahkum bainahum bima anzalallah. Putuskan di antara mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu mereka, walaupun mereka membujuk, merayu, jangan turuti. Jangan ikuti hawa nafsu mereka, amma ja'aka minal haq, ya.
dari apa yang Allah turunkan kepadamu dari al-haq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap dari kalian, kami telah apa? Memberikan ya syir'atan wa minhaja. Jalan ya masing-masing. Ini nabi-nabi sebelumnya ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka kitab-kitab dengan aturan yang disesuaikan dengan keadaan mereka. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa jadikan kalian satu umat dengan nabi yang sama, dengan rasul yang sama, kitab yang sama. Bisa kan? Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah ingin menguji kalian pada apa yang Allah berikan pada kalian. Orang yang fanatik buta, enggak melihat benar salah. Lihat apa yang dia suka. Ketika Allah menguji penduduk Mekah untuk menghadap ke Baitul Maqdis, padahal rumah yang mereka muliakan adalah Ka'bah. Sebahagian dari mereka menolak untuk ikut, sebahagian besar ikut bersama Rasul menghadapkan wajah mereka ke Baitul Maqdis. Tapi Nabi terus berharap agar Allah ya memerintahkan mereka untuk menghadap wajah mereka kemana? Ke Ka'bah. Sampai datang izin dari Allah, baru mereka menghadapkan wajah mereka menuju apa? Al-Ka'bah. Sampai Allah katakan wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Perintah ini yang pertama menghadap Baitul Maqdis sungguh amat sulit kecuali bagi orang yang menerima hidayah dari Allah. Nah, kita juga diuji dengan kecintaan kita. Kita dahulukan yang kita cintai, apakah kebenaran? Kalau mau ikuti cinta nggak ada habisnya. Seorang perempuan dengan dalih cinta melucuti pakaiannya terhadap laki-laki yang bukan apa? Bukan pasangannya. Karena cinta. Seorang anak bisa durhaka kepada orang tuanya karena kecintaannya. Seorang laki-laki murtad dari agamanya karena kecintaannya pada seorang wanita yang berbeda agama. Kalau cinta diikuti nggak ada habisnya kehidupan ini, apa jadinya? Kalau kebenaran harus mengikuti hawa nafsu manusia, langit bumi runtuh semuanya. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadata. Kalau kebenaran harus mengikuti hawa nafsu manusia, langit bumi ini hancur semuanya. Betul tidak? Itu merupakan fakta yang tidak dapat diingkari. Oleh karena itu, umat Islam seharusnya merujuk kepada Al-Quran, menjadikannya sebagai hakim, menjadikannya sebagai mizan, bukan sebaliknya. Setelah itu apa? Walakin liyabluwakum fima atakum. Oleh karena itu Allah untuk mengalihkan kalian dari pertentangan, perselisihan, fastabiqul khairat. Mendingan kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan saling bertepuk dada, membanggakan diri, menjamin keselamatan buat diri kalian. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kebaikan ini akan melembutkan hati, menerangi jiwa, membuka pintu rahmat Allah. Daripada berdebat, Syiah sunnah, akhirnya dua-duanya berdebat bukan menuju surga, menuju api neraka. Bukan berjalan dalam kebenaran, malah berjalan menuju kebencian, permusuhan yang dimurkai Allah. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah kalian semua bakal dikembalikan, jangan terburu-buru. Kenapa kalian mau buka pengadilan di dunia untuk mengumumkan siapa yang benar dari kalian dan salah? Tunggu sabar. Sebentar lagi kalian semua kepada Allah akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Akan ada saat di mana Allah akan memberitahukan kalian tentang perselisihan yang kalian perselisihkan. Kita kalau berselisih pasti muncul kebencian, kedengkian, permusuhan. Akhirnya membuat mata gelap, telinga tuli, hati jadi apa? Hati beku, lidah menjadi keluh. Akhirnya syaitan yang mengendalikan kita. Nah, lanjutannya wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kamu putuskan di antara mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Bima anzalallahu, ya. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Wahai Nabi, hati-hati waspada. Jangan sampai sekali-kali mereka, kau biarkan mereka memalingkan kamu dari sebahagian yang kami turunkan padamu. Jadi Allah bilang, jangan membiarkan mereka memalingkan kamu walaupun dari sebahagian yang Allah turunkan padamu.
Fa in tawallaw, kalau mereka tetap berpaling, kamu nggak berdosa. Kamu sudah sampaikan. Fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Ketahuilah Allah akan menghukum mereka dengan sebahagian dosa mereka. Nggak semuanya. Kalau semuanya nggak ada yang hidup. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Kebanyakan manusia benar-benar fasik. Oleh karena itu datangnya corona karena kefasikan kita. Datangnya azab, krisis ekonomi karena kefasikan kita. Sudah bencana, mau disingkirkan lagi ke Tuhan yang Maha Esa. Ini merupakan fakta. Jadi jelas sekali bagaimana Rasul ini tidak pernah sama sekali keluar dari Al-Quran. Yang heran ulama-ulama kita justru mereka meninggalkan Quran, menggantikannya dengan selain Quran. Lalu mereka mengklaim diri mereka adalah orang-orang yang berjalan dalam kebenaran. Menyibukkan umat dengan pertentangan-pertentangan. Dengan isma-isma yang tidak pernah ada pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Imam Syafi'i mengajak kepada umat, tapi sekarang Syafi'i tanpa disadari bukan oleh Imam Syafi'inya, oleh para pengikutnya dijadikan sebagai berhala. Begitu pula Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Orang yang mengajak kepada Allah, orang yang bijak, berfikir sempurna. Mengajak mereka berfikir. Terkenal bagaimana Abu Hanifah itu mengajak orang berfikir. Tahu-tahu para pemujanya menjadikan dia sebagai berhala sampai di sebagian wilayah negara. Mereka mengatakan la yajuz dzikrusmi al-imam al-a'zam illa bil wudu. Enggak boleh orang menyebutkan nama Imam al-A'zam itu Abu Hanifah kecuali pakai wudu. Yang fanatik. Orang kalau sudah fanatik, cinta berlebihan, akhirnya membuat dia keluar dari kebenaran. Benci juga begitu, kalau sudah mulai benci berlebihan, wal'iyadzubillah, walaupun mutiara kebenaran diucapkan, dia bilang itu mutiara palsu. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah, pandangan cinta senang menutup mata dari cacat. Tapi walakinna aina sukhti tubdil masawiyah, pandangan kebencian akan menggali menggali ya, dan mencari-cari keburukan. Nah, manusia siapa yang lepas dari keburukan? Siapa yang sempurna? Jadi jelas bahwa Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu Allah. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balag. Diwahyukan padaku Al-Qur'an akan aku memberikan peringatan pada kalian dengan Qur'an. Dan siapa yang sampai padanya? Wa dzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Berikan peringatan dengan Al-Qur'an siapa yang takut ancamanku. Ini dalam akhir suratul Qaf. Nah, sekarang ya, kita akan membaca beberapa ayat dari mana? Dari surat Al-Isra. Yang menggambarkan ancaman Allah terhadap Rasulnya. Ancaman Allah terhadap Rasulnya bila Rasul ya, mau meninggalkan sebahagian ayat-ayat Allah karena mengikuti hawa nafsu manusia. Sebetulnya ayat-ayat ini sepintas mengancam Rasul. Dan Rasul tidak mungkin akan melakukan. Karena Allah yang memilih tidak mungkin salah pilih. Tapi ancaman ini ditujukan pada Rasul, sebetulnya yang utama kembali kepada kita. Kalau Rasul saja diancam, apalagi kita. Karena nggak ada yang lebih berbahaya daripada kebohongan. Tidak ada yang lebih berbahaya dari apa? Tidak ada yang lebih berbahaya. Karena kebohongan ini bisa menjerumuskan orang dalam kesesatan. Oleh karena itu, banyak sebagian orang menganggap bohong tuh biasa kecil. Dia nggak tahu ustadz yang bicara di atas podium menyampaikan ceramah dengan nama Allah Ta'ala bisa menyesatkan banyak orang. Nah, ayat 73. Kita mulai dari 72. Dari 72 ya. Kita mulai dari 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa-siapa yang dalam kehidupan dunia buta. Buta di sini bukan buta mata ininya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Yang buta bukan mata ini. Mata hati kalau sudah buta karena fanatik, karena cinta, karena benci, tidak akan mungkin melihat kebenaran secara objektif. Siapa yang dalam kehidupan dunia ini buta, maka di hari akhirat akan lebih buta lagi dan lebih sesat jalannya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala berkata pada Rasulnya, "Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah
Dan mereka bersungguh-sungguh berupaya, wahai Rasulullah, ya, dengan maksimal kemampuan mereka. Ya. Untuk apa? Untuk memalingkan kamu, wahai Rasulullah, dari sebahagian yang kami wahyukan kepadamu. Mereka berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memalingkan kamu dari apa yang Allah turunkan kepadamu. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah. Dan mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk memalingkan kamu dari apa yang Allah turunkan kepadamu. Litaftari 'alaina ghairah, agar kamu mengada-adakan kebohongan yang lain atas nama kami. Jadi mengganti ayat Allah dengan yang lain. Wa idzan lattakhadhuka khalila. Kalau kamu lakukan hal ini, mereka bakal menjadikan kamu kekasih mereka. Orang yang mereka cintai. Seperti ulama-ulama yang cari senang masyarakat, pejabat kok lo berat, ceramah, menyesuaikan kesenangan mereka, disambut di mana-mana tempat. Oleh karena itu orang seperti ini biasanya diundang sana-sini karena menyenangkan. Viewernya pun di YouTube paling banyak. Karena apa? Karena bukan menyampaikan risalah Allah. Risalah Allah bagi sebagian besar mereka pahit, getir, berat. Tapi kalau ulama-ulama yang membawa hal-hal yang menyenangkan mereka, ini baru ulama. Wa idzan lattakhadhuka khalila. Kalau kamu ikuti mereka, mereka bakal menjadikan engkau sebagai kekasih mereka. Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena kami meneguhkan kamu, wahai Rasulullah, kamu sudah mulai agak condong kepada mereka sedikit. Maksudnya apa? Mungkin dengan alasan ikutin dulu, setelah itu apa? Baru tarik mereka. Kan banyak ulama bilang apa? Kita nggak bisa langsung, kita ikutin dulu. Padahal sebetulnya ajakan dari setan. Karena apa? Menyenangkan, ikutin mereka, dapat imbalan, dapat ini, dapat itu. Betul nggak? Nah, Nabi kita bukan orang yang berpikir untuk dirinya. Jadi, kalau bukan karena kami meneguhkan kamu melalui keterangan-keterangan kami, hampir-hampir kamu apa? Condong kepada mereka. Idzan la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalau kamu lakukan hal ini, wahai Rasulullah, kami akan membuat kamu merasakan derita hidup yang berlipat ganda dan derita kematian yang berlipat-lipat. Jadi Nabi ya, diancam oleh Allah, kalau kamu melakukan hal ini, kami akan membuat kamu merasakan derita kematian kehidupan yang berlipat ganda. Tsumma la tajidu laka 'alaina nasira. Kemudian kamu tidak akan menjumpai penolong yang akan menolong kamu dari kami. Tapi ini tidak terjadi. Nabi menyampaikan apa adanya. Kalau Nabi diperintahkan Allah dengan ketat menjaga kitab Allah, kira-kira mungkin nggak Nabi meninggal dunia kitab Allah belum ada, belum sempurna? Mustahil. Bagaimana kitab Allah ini merupakan hujjah Allah? Kalau manusia, ya, kalau manusia tidak memiliki kitab yang terjamin kebenarannya, bagaimana bisa mengikuti kebenaran? Oleh karena itu, dari pesan-pesan Allah yang begitu tegas. Dan Islam bukan hanya sampai pada masa Nabi kita dan umatnya, tapi berlanjut terus. Oleh karena itu, Quran mustahil dikumpulkan setelah wafatnya Rasul, tapi terkumpul pada masa hidup Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang ada pada kita dalam keadaan suci. Kalau ada tambahan, baris-baris dan titik yang dulu tidak ada, karena orang Arab dulu bahasa Quran merupakan bahasa ibu mereka, tapi semenjak orang-orang di luar, orang-orang Arab masuk ke dalam Islam, tanpa bantuan titik dan baris, susah untuk membacanya. Jadi katakan yaf'alun, tidak ada titiknya, tidak ada pula barisnya. Buat orang Arab, ya, walaupun tanpa baris, dia bisa membaca. Ya. Yang memahami apa? Grammar saat ini, ya, atau orang Arab dulu, ya, yang masih dalam keadaan fitrah, bisa membacanya. Walaupun tanpa baris, seperti kita membaca huruf gundul, dengan belajar, tidak sulit buat kita. Tapi buat orang awam, nah kalau Quran tanpa baris dibaca oleh orang Indonesia, susah tidak? Sulit. Jadi baris itu tambahan di belakang, tapi Al-Quran tersusun dengan sempurna pada masa Nabi, dan ditambahkan dengan hafalan yang apa? Yang tersimpan dalam dada para hafidh. Jadi Quran terjaga melalui dua hal. Pertama, dia dalam bentuk hafalan dan bacaan. Quran itu kumpulan dalam bentuk bacaan. Kalau kitab dalam bentuk tulisan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasannya
tugas para nabi sebagai seorang rasul menyampaikan risalah Allah. Lalu kita bertanya, apa tugas para ulama? Allah berfirman dalam surat Al-Imran, Makana libasharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Di sini Allah berfirman dalam surat Al-Imran, biar lebih jelas lagi saya sebutkan nomor ayatnya. Ayat 79-80. Mustahil, tidak mungkin seorang manusia yang Allah berikan Alkitab. Begitu pula apa? Ya, al-hukmah, wewenang untuk memberikan keputusan. Wan nubuwah dan kenabian. Jadi mustahil bagi seorang manusia yang Allah berikan Alkitab, demikian pula wewenang untuk memberikan keputusan dan kenabian, berkata kepada manusia, jadilah kalian sebagai hamba-hambaku selain dari Allah. Tapi jadilah kalian para rabbaniyin. Para rabbaniyin. Apa yang dimaksudkan dengan rabbaniyin? Allah terangkan bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Karena kalian mengajarkan Alkitab dan mempelajarinya. Jadi kalau ada orang mengaku sebagai seorang ulama, mengajak kepada apa? Selain Allah, mengajak kepada apa? Kitab-kitab selain daripada Al-Quran, berarti secara tidak langsung apa? Dia mengajak orang untuk menyembah dirinya. Karena kalau dia sebagai hamba Allah seharusnya terikat dengan apa yang datang dalam kitab Allah. Nah ini kan dilakukan oleh orang-orang Yahudi Nasrani dulu. Ya. Ketika mereka memalingkan umat dari kitab Allah. Taurat diganti dengan Talmud. Begitu pula Injil, ya, ajaran yang utama digantikan dengan berbagai macam kebohongan yang dibuat oleh manusia. Nah umat Islam juga sama. Sekarang kalau kita lihat, ya, literatur, ya, yang ditulis oleh ulama-ulama Islam luar biasa banyaknya. Seandainya seumur hidup dia membaca tidak akan habis. Tapi Quran jarang direnungkan. Hanya dibaca, bahkan dihafal dengan suara indah. Pada bulan Ramadan banyak hafid-hafid Quran disebarkan untuk menjadi imam. Tapi tidak memahami apa yang dibaca. Mirip dengan apa? Keledai-keledai yang memikul tumpukan buku. Ini yang terjadi. Kamathalil himar yahmilu asfara. Masa kita seperti keledai yang memikul tumpukan buku? Hanya membaca dengan suara indah, menghafalnya tanpa kita resapi, kita hayati. Bukan kita tidak menghargai karya tulis manusia, tapi seharusnya Quran kita utamakan. Untuk memahami Al-Quran secara langsung dibutuhkan juga pelajaran bahasa Arab yang baik. Ya. Kemudian keterangan-keterangan yang memudahkan kita untuk memahami Al-Quran, bukan membawa kita jauh dari Al-Quran. Jadi Allah mustahil, ya, memberikan kepada seorang manusia Alkitab, wewenang memberikan keputusan kenabian, kemudian dia mengajak untuk menyembah dirinya, mustahil. Baik itu Nabi, Rasul, ataupun ulama. Tapi jadilah kalian sebagai Rabbani. Kata Rabbani itu orang yang bekerja melayani Allah dengan menyampaikan kitab Allah. Mempelajarinya, mengajarkannya. Itu namanya Rabbani. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba. Dan enggak mungkin memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi sebagai rob-rob yang kalian sembah. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apa mungkin dia memerintahkan kalian kembali ke dalam kekafiran setelah kalian masuk dalam golongan muslimun yang berserah diri kepada Allah. Nah, banyak tanpa kita sadari ulama-ulama, ya, yang mengajak orang untuk menyembah dirinya. Bukan mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Seharusnya mengajak orang kembali kepada Allah. Akhirnya disibukkan umat dengan pembicaraan-pembicaraan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam. Subhanallah, masyarakat sambut dengan tawa.
yang menyampaikan tidak takut pada Allah, masyarakatnya juga dininak bobokkan, dilalaikan dari tujuan hidup yang utama. Jadi kalau kita berbicara tentang agama Allah, ya kita harus kembali kepada sumbernya. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Rasul dan sunnahnya, kita harusnya mempelajari Alkitab yang merupakan risalah Allah, kemudian kita mengajarkannya kepada umat. Tapi herannya, apa yang kita sampaikan ini menurut sebahagian orang sesat. Bahkan mereka mengatakan Ustadz Hussein ini Qur'ani. Kalau saya dikatakan Qur'ani, ini kemuliaan yang luar biasa, walaupun saya akui bahwa apa yang saya amalkan belum betul-betul mencakup sebahagian besar Al-Quran. Bahkan 10/10-nya aja belum. Kita akui, Qur'an ini merupakan kekayaan dan hikmah yang luar biasa. Jadi mereka mengatakan pada orang-orang yang setia menyampaikan Quran, Qur'ani. Padahal justru Allah perintahkan para nabi, para rasul, begitu pula yang meneruskan misi mereka untuk menyampaikan Quran. Nah, ini yang akan menjadi ikatan dan persatuan di antara kita kalau rujukannya sama. Seperti yang sering saya bilang, kalau orang mau ngukur tanah meterannya beda-beda, apa jadinya? Orang nimbang barang, timbangannya beda-beda. Satu sekilonya sama dengan 900 gram, satu lagi 800 gram, satu lagi apa? 1000 gram, satu lagi 1200 gram. Giliran dia mau beli barang sama orang, ya, dia pakai timbangannya bagaimana? Dia mau beli barang sama orang, dia pakai timbangan yang bagaimana? Yang sekilonya 800 gram, supaya banyakan kan? Enggak, yang sekilonya berapa? Bukan. Kalau beli barang sama orang supaya apa? Supaya banyak, bagaimana caranya? 1.200. Jadi yang 1.200. Kalau mau jual barang sama orang, ganti di pejabat timbangannya. Yang 800 gram, dia untung 200. Ini yang Allah bilang, wailun li 400 ya. Wailun lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum. Celaka bagi para mutaffifin. Siapa mereka? Yang kalau beli barang sama orang minta ditepatin, kalau jual barang sama orang dikurangin. Nah, kalau dia beli tanah pakai meteran dia yang 120. 120. Giliran mau jual sama orang pakai meteran yang 80 cm. Jadi semeter. Padahal masih 80 cm. Nah, ini banyak dilakukan oleh kita tanpa kita sadari. Nah, waliyadzubillah, jangan sampai kita tersesat menyimpang seperti ini. Kita minta, kita penuh dosa, tapi kita nggak mau, jangan sampai kita menyampaikan ayat Quran disesuaikan sama kebiasaan buruk kita. Kita ingin sampaikan apa adanya, kita bertaubat dari kesalahan kita, bukan keluhan dicocokkan dengan apa? Dengan hawa nafsu kita, dengan doktrin kita, dengan tradisi kita, kebiasaan kita. Oleh karena itu, Islam adalah agama keadilan. Islam adalah agama keadilan. Seperti ada sebagian orang mengatakan bahwa bangsa Arab yang datang ke Indonesia ini ada yang jahiliyah, ada yang tidak jahiliyah. Dilihat dari nasabnya. Ini nggak benar. Jahiliyah kembali kepada perangai perilaku. Perangai perilaku. Kalau perilakunya perilaku jahiliyah, dia jahiliyah. Walaupun nasabnya katakan orang yang berhubung dengan keluarga nabinya. Tapi walaupun orang cempeak, orang jelebut, ya, orang dari pedalaman, akhlaknya baik, sempurna, dan dia bertakwa pada Allah, dia orang yang beriman, pengikut Rasul. Jadi Islam bukan melihat kepada apa? Kepada slogan-slogan, kepada bendera-bendera. Islam melihat isinya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah nggak lihat bentuk kalian, tubuh kalian. Begitu juga nasab kalian tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah lihat hati kalian dan amal kalian. Kalau seorang punya hubungan dengan Rasul, hubungan darah, maka dia dituntut untuk berbuat lebih baik dari orang lain. Tapi kalau sampai berbuat buruk, apalagi menyalahgunakan nasabnya, maka dia apa? Telah betul-betul menjatuhkan martabat kemuliaan nasab. Nah, kalau orang tidak berhubungan darah dengan Rasul, dia beramal mulia, bersikap mulia, berakhlak mulia,
dengan sendirinya ketemu katakan sama orang dari keluarga Rasul yang setara dalam akhlak kepribadian. Ini yang lebih mulia ini. Tidak punya hubungan darah dengan Rasul, ya. Tapi ternyata akhlaknya apa? Begitu sempurna. Jadi orang kalau punya hubungan darah dengan Rasul harus lebih baik dari yang lain. Ada sebuah kisah sebagai penutup. Sayyidina Hasan, itu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi yang dicintai. Ketika dia akan membeli buah, dia dengar bahwa buah tersebut dijual katakan punya harga 2 dinar. Tahu-tahu ketika beliau datang ke pedagang buah tersebut, orang membisikkan bahwa ini Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Si pedagang langsung mengatakan ketika ditanya, berapa harga buah kamu? Dia mengatakan 1 dinar. Dikurangi. Biasakan Ustadz kalau beli barang, ini yang beli Ustadz Husain. Beli sate, Ustadz Husain yang beli sate ini. Kebetulan orang tersebut kenal sama Ustadz. Langsung harga dikurangin atau sate yang ditambahin. Pakai nama Ustadz. Ini namanya intimidasi, penindasan. Penindasan. Nah, begitu Sayyidina Hasan mendengar, langsung dia mengatakan, tadi saya dengar kamu jual 2 dinar. Ini 2 dinar harga barang kamu. Ditambahkan lagi 2 dinar, ini dari keluarga Rasul. Jadi kalau seandainya orang yang diberikan kemuliaan bersyukur pada Allah berbuat lebih baik, itu akan lebih indah. Ada satu orang dari keluarga Rasul, ya, orang yang berkedudukan, berilmu, dicium tangannya oleh seseorang yang bukan, langsung dia balas cium tangannya. Dia bilang, saya Habib karena cinta pada kamu. Dia mengatakan, kamu cium tangan saya karena Rasulullah. Lalu apa yang saya buat untuk Rasulullah? Apa yang saya buat untuk Rasul? Kamu ingin diri kamu lebih mulia di hadapan Rasul di hadapan saya. Kamu mencintai saya karena Rasul, saya ingin berbuat sesuatu yang lebih baik. Sebagai cucu, jangan menjadi contoh yang tidak baik. Jadi kalau semua orang betul-betul menghargai nikmat yang Allah berikan, dia akan berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak mau kalah. Jangan justru ngandelin. Iya, ini yang berbahaya. Saya sering kali, satu orang mau disuruh bilang ini, yang beli Ustadz Fulan. No, ini waliyadzubillah pemerasan yang luar biasa, dia nggak enak hati. Nggak enak hati kan? Karena Ustadz, akhirnya dia dagang yang seharusnya apa? Dia bisa mendapatkan keuntungan, bisa berzakat, dimonopoli sama Ustadz. Beli beras pakai nama Ustadz. Beli ke pangkalan pakai nama Ustadz. Jangan, kalau sudah dagang ya, dengan cara yang baik. Jangan kita makan harta manusia dengan cara yang batil melalui cara-cara manipulasi semacam ini. Jadi mudah-mudahan melalui kajian-kajian kita ini yang betul-betul semata-mata kita mengharapkan ridha Allah. Kita betul-betul belajar agama dari sumbernya, kemudian kita merenungkan juga perilaku Rasul melalui riwayat-riwayat yang dihubungkan kepada beliau, tapi kita nggak menelan begitu saja. Kita kaji dulu, kalau cocok dengan Quran kita ambil. Ya. Jangan kita sudah jatuh cinta duluan. Yang Syiah kepada Kulaini, katakan yang Ahlus Sunnah kepada Bukhari langsung ditelan begitu saja. Kita tidak sama sekali menelan begitu saja. Kita periksa terlebih dahulu, cocok dengan Quran, kita sambut bahwa kita lebih utama untuk menerima ini. Tapi kalau nggak cocok dengan Al-Quran, kita bukan menolak Rasul, bukan ingkar sunnah, justru ingin membersihkan sunnah Rasul dari kebohongan dan kepalsuan. Karena dosa yang besar, dalam hadis yang ma'ruf dan masyhur, berbohong atas nama Rasul. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, silahkan dia siapkan tempatnya dalam api neraka. Sampai Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya lebih suka menolak satu hadis benar dari Rasul, ya, karena saya ragu daripada saya menerima satu hadis yang berisikan kebohongan terhadap Rasul. Karena kalau kita menolak satu hadis, penggantinya masih ada, Al-Quran. Bukan kita menolak karena ingkar sunnah, takut kita berbohong atas nama Rasul. Tapi kalau kita berbohong atas nama Rasul, tanpa berhati-hati, bagaimana tanggung jawabnya? Oleh karena itu ulama pada zaman dahulu kala tidak sembarangan mengatakan qala Rasulullah. Tapi ruwiya, untuk menerangkan bahwa riwayat ini ya,
bukan satu riwayat yang pasti kebenarannya. Kalau sudah bilang qala Rasulullah, seharusnya pada hadis-hadis yang dipastikan dan diyakini dari Rasul. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita, menerima amal kita, menyatukan hati kita. Nah, bagi ikhwan yang berniat bergabung bersama kita dalam barisan orang-orang yang ingin mengikuti Al-Quran, menjadikan Quran sebagai mizan raca, begitu pula meneladani sunnah Rasulnya, kita ajak bergabung bersama kita menuju Allah. Jadi jangan dikatakan mengikuti saya, tidak, tapi bersama-sama kita berjalan menuju Allah. Mudah-mudahan ampunan Allah, rahmat Allah dicurahkan pada kita semua. Yang tidak setuju, kita doakan mudah-mudahan Allah membuka pintu hidayah baginya. Kita tidak mencemoohkan mereka karena bukan kewajiban kita untuk apa? Mencemoohkan mereka. Kita hanya mengajak, sedangkan hidayah semua kembali kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Iwan dan Awat telah kita ikuti tadi Ulumul Quran dengan tema Rasul dan Risalahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat terserap oleh kita semuanya. Amin. Saya Muhammad Krishna dan Neza, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.